Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Banten. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Relawan Banten kibarkan bendera raksasa merah putih di perayaan ulang tahun kemerdekaan Indonesia. Ribuan warga Teluk Naga, Kabupaten Tangerang ikuti karnaval ulang tahun kemerdekaan. Uang restribusi sampah di Cilegon digunakan untuk liburan dan judi daring. Menorehkan prestasi, sahabat medali emas cabang angkat besi di ajang Olimpiade Paris 2024, Rizky Juniansyah pulang kampung ke perumahan RS Pemda Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang. Rizky disambut ribuan warga saat kembali ke rumahnya. Sebelumnya, Rizky sempat diarak keliling jalanan protokol Kota Serang, didampingi sejumlah pejabat, mulai dari Pemkot Serang hingga Pemprov Banten. Bahkan warga rela menunggu lama saat Rizky hendak diarak keliling kota. Tidak hanya di pinggir jalan, bahkan warga memadati lapangan yang berada di sekitar rumah Rizky dan menyambut dengan sukacita karena salah satu warganya bisa berprestasi hingga ke tingkat dunia. Rencananya Rizky akan menyisihkan sebagian bonus yang didapat untuk mengembangkan olahraga angkat besi di Provinsi Banten. Salah satunya akan memperbaiki dan membangun tempat latihan agar bisa dijadikan tempat latihan atlet-atlet muda. Rizky juga berharap agar pemerintah daerah lebih memperhatikan pembinaan para atlet agar bisa berprestasi dan tidak hanya datang saat sudah memperoleh prestasi saja. Sejumlah warga mengaku sangat bangga dengan keberhasilan Rizky memperoleh medali emas di ajang Olimpiade. Alhamdulillah belum ada. Alhamdulillah belum ada. Ya kita patut maklumi aja ya, karena memang kadang bukannya saya seperti apa, karena pemerintah Banten ini belum sama sekali ada apresiasi gitu kan. Saya juga nggak tahu kenapa kemarin sebelum keberangkatan itu hanya ada Koni aja yang datang ke rumah, Pak Usman, staf dari Pak Edi ya, mengasih apresiasi uang waktu itu bekal saya buat training camp di Paris. Tapi alhamdulillah yang lainnya nggak ada. Ya saya harap yang terbaik lah buat saya. Sebenarnya bukan buat saya nih, buat Banten gitu kan. Kedepannya semoga atlet itu bisa lebih semangat lagi kalau dikasih apresiasi. Jangankan jenjang Olimpik ini, kejuaraan-kejuaraan nasional pun harusnya ada dan patut diapresiasi. Jangankan atlet sudah sampai Indonesia baru kita disambut dan mereka mencari muka gitu istilahnya. Maaf ya, bukannya karena saya memang kasal atau seperti apa, memang kenyataannya seperti ini. Toh bisa pertanyakan sama yang lain-lainnya seperti apa kemajuan Banten. Usai meraih medali emas di Olimpiade, Rizky akan kembali berlatih dan akan mengikuti sejumlah kejuaraan termasuk Pekan Olahraga Nasional. Ariel Maranus dan Fajri Munawir melaporkan dari Kota Serang. Setelah memeriksa sejumlah saksi termasuk sopir truk kontainer, polisi akhirnya menetapkan sopir truk kontainer yang menabrak 2 orang pengendara motor di Kecamatan Cikande sebagai tersangka. Sopir truk kontainer bernama Irfan Hanafiah mengendarai kendaraan dalam kondisi mabuk setelah mengkonsumsi minuman keras. Menurut keterangan sejumlah saksi mata, sopir truk sudah membawa kendaraan secara ugal-ugalan sejak keluar dari kawasan industri Pancatama Cikande. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, sopir truk langsung ditahan untuk menjalani proses hukum. Untuk motif dari pelaku sendiri masih kita dalami, karena tadi malam juga masih anggota melaksanakan pemeriksaan kepada pelaku. Dari tadi malam sudah kita laksanakan penahanan kepada pelaku. Sekarang pelaku sudah ditahan di rutan Polres Serang. Untuk saat ini kita masih melakukan penyidikan untuk lebih jelasnya, karena butuh bukti pendukung juga ya untuk menetapkan pelaku tersebut dalam keadaan mabuk, di mana, kapan, sehingga bisa terjadi kecelakaan. Sebelumnya, truk yang dikendarai tersangka melaju dari arah Serang menuju Tangerang, menabrak 2 orang pengendara motor. Bahkan 1 korban tewas di lokasi kejadian.
Tersangka berusaha kabur, baru berhenti setelah truk yang dikendarainya terbakar setelah menyeret sepeda motor korban sejauh 1 km. Ariel Maranus dan Ahmad Sayuti melaporkan dari Kabupaten Serang. Petugas Resmo Polres Cilegon meringkus pria berinisial RH berusia 46 tahun, dukun penglaris yang kabur ke Wonogiri, Jawa Tengah usai membunuh istri dalam rumah kontrakan di kota Cilegon beberapa waktu lalu. Setelah menyelidiki kasus tersebut, tim Resmob akhirnya menangkap tersangka dan menembaknya karena berusaha kabur dan melawan saat penangkapan. Dari hasil pemeriksaan, korban tewas usai dipukul oleh pelaku menggunakan asbak kaca pada bagian kepala, lalu dicekik hingga korban meregang nyawa. Pelaku kesal terhadap istri-istrinya itu lantaran tak mau menuruti permintaannya untuk tidak keluar malam. Sebagai dukun. Iya, dukunnya dukun apa? Dukun pelaris. Oh, pelaris. Anak-anak malam. Macam-macam sih, ada yang warung, anak malam, itu aja. Kayak susuk gitu ya? Enggak pasang. Itu bayarnya berapa? Seikhlasnya aja, Pak. Terus membunuh itu gimana ceritanya? Coba ceritain. Kesel aja sama Kesannya seperti apa? istri, nggak pernah mau nurut. Suruh diem di rumah, nggak pernah mau diem di rumah. Istrinya emang kerja juga? Enggak kerja. Pelaku menggunakan asbak yang bentuk kaca, dipukul di bagian kepala, terus korban berteriak karena panik, langsung dicekik korban oleh pelaku sebanyak 2 kali, sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia. Polisi juga turut menyita barang bukti yang digunakan tersangka untuk menghabisi nyawa istrinya itu. Akibat perbuatannya tersebut, RH harus mendekam di penjara selama 15 tahun karena telah melanggar pasal 338 KUH pidana. Ariel Maranus dan Aji Ramadan melaporkan dari kota Cilegon. Informasi tadi menutup jumpa kita dalam Berita Banten. Atas nama rekan redaksi yang bertugas, saya, Miselia Kartika, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.